Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Posisi saat ini saya sedang sidak lahan di lahane Mas Sulung. Saat ini tanamannya umur 15 HST, pertama kalinya dispray. Dispray menggunakan Red Bell sama Metomil. Red Bell sama Metomil. Metomilnya untuk pembungkaran telur. Kalau Red Bellnya itu untuk antisipasi jamur. Selain untuk antisipasi jamur, Red Bell ini berfungsi juga untuk pembesaran batang. Karena pertumbuhannya ini tergolong cepat, jadi dispray azoxystrobin. Problem di petani saat ini banyak tanaman yang stuck, banyak tanaman yang macet, banyak tanaman yang pucuk kuning, banyak tanaman yang terserang janda pirang. Jadi pertama yang harus diwaspadai oleh teman-temanku semua supaya tanamannya tidak stuck, tidak pucuk kuning, dan tidak gampang terserang penyakit maupun hama. Yang pertama yang harus dilakukan, olah lahan yang harus maksimal, olah lahan yang benar-benar maksimal. Terus benih yang kualitas. By the way, ini benih tajuk GY. Yang kita tanam ini masih Labuan 3. Ini jadi Labuan 3 bukan Raya. Tapi untuk tajuk GY, walaupun menggunakan Raya, saat ini ada di Blora sudah umur kurang lebih 10 hari, itu tumbuhnya luar biasa. Ini kalah besar guys tumbuhnya. Jadi dia itu tumbuhnya batangnya lebih besar. Kenapa terlihat lebih besar saat kecil benih Raya? Karena benih Raya itu umbinya besar. Cenderung sekali tumbuh anakannya banyak dan terlihat sudah besar. Beda dengan benih Labuan 3, cenderung umbinya kecil dan tumbuh itu hanya setiap satu rumpun itu ada 2 atau 3 batang, bahkan ada yang 1 batang. Tapi untuk kelebihan dari benih kecil ini, nanti umbinya bisa super dor karena anakannya tidak terlalu banyak seperti umbi yang besar. Pengaruh anak banyak dan tidak memang ini faktor utama. Faktor utama itu dari benih-benih yang besar itu cenderung anakannya banyak, tapi nanti umbinya tidak bisa super. Kalau kelas awam seperti kita beda dengan senior-senior kita, beda dengan yang sudah master guys. Kalau yang sudah master pasti akan membantah, ndak Gus, masih bibit besar, walaupun benih besar anakannya banyak bakal tetap super kalau nutrisinya tercukupi. Itu teori para master. Tapi fakta di lapangan yang saya temukan, di mana di saat benih itu menggunakan benih yang besar cenderung anakannya banyak, nanti untuk panennya umbinya tidak bisa besar, hanya bisa tanggung. Kalau benih kecil itu cenderung anakannya sedikit tapi bisa super dor. Sambil rokok-rokokan Mas Sulung, santai saja. Mas Sulung ini lumayan pinter IT, tapi tidak terbiasa ngobrol di depan kamera guys. Tapi lumayan ngerti IT, tidak seperti saya yang gaptek. Oke, kita lanjut penjelasannya kenapa ini umur 15 HST baru di spray. Ini baru sekali nyepray. Kalau mupuknya di umur berapa Mas Sulung? 10 hari. Pas 10 hari dipupuk, belum pernah dispray, dan saat ini pertama kali nyepray menggunakan azoxystrobin dan Metomil. Untuk Metomilnya dikasih berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok untuk azoxystrobinnya.
20 mili. 20 mili per tangki 16 liter. Ingat, metomilnya dikasih 2 sendok. Untuk azoxystrobinnya itu dikasih 20 mili. 2 sendok itu setara dengan 20 gram. Karena 1 sendok itu 10 gram. Metomilnya bentuk powder. Kalau azoxystrobinnya menggunakan yang bentuk cair. Jadi azoxystrobinnya 20 mili. Metomilnya itu 2 sendok setara 20 gram. Tidak pakai perekat. Dan ini ada sedikit problem di satu bedeng yang paling ujung sana itu kena imbas herbisida kontak. Tapi alhamdulillah walaupun habis kena herbisida kontak itu satu bedeng roboh semua, ternyata kembali berdiri, hanya ngeblok saja yang masih meluntir. Ini terbantu apa kok ndak langsung kering Mas Gusman, kena herbisida kontak merek Noxon. Kalau kata orang yang nyepre sebelahnya itu terbantu, ini awake apik tenan guys. Jadi pas mujur habis nyepre siang itu ndak ada terik matahari, langsung hujan, sore hujan, menjelang malam hujan, terus habis isak hujan, jam 1 malam hujan. Jadi pas itu Bojonegoro hujan 4 kali. Ya baru itu hujan 4 kali. Dan alhamdulillah bisa berdiri lagi. Insya Allah nanti kedepannya yang habis kena herbisida satu bedeng itu tadi saya ngerekom tak suruh ngasih kalsium. Jadi diberikan kalsium karbonat COC3 langsung diaplikasikan. Tujuannya kenapa kok harus dikasih kalsium bukan nutrisi Mas Gusman? Kalsium itu juga tergolong nutrisi. Kalsium itu pupuk makro sekunder, bukan makro primer. Kalau makro primer itu seperti NPK itu primer. Kalau kalsium itu tergolong pupuk pembantu. Jadi dia tergolong makro sekunder. Tujuan kita ngasih kalsium di situ karena apapun alasannya herbisida itu bekerja pada posisi asam kuat. Jadi saya yakin media tanamnya itu habis kena herbisida pasti asam. Makanya akan kita netralkan menggunakan kalsium. Untuk pemberian kalsium ini lagi-lagi banyak yang tanya guys. Mas Gusman, pemberian kalsium itu kalau luasan segini berapa? Ini saya tekankan dan benar-benar harus diingat, benar-benar harus dipelajari dan harus dicatat bahwasanya kita ngasih pupuk kalsium ataupun menggunakan kapur pertanian itu ukurannya harus sesuai ukuran pH. Kalau belum punya alat pH ya beli, karena petani bawang merah itu wajib hukumnya punya alat pH. Untuk menaikkan 1 angka pH itu butuh kapur atau kalsium 2 ton untuk 1 hektarnya. Menaikkan 1 angka. Jika lahannya sampean pH-nya 5 mau dinaikkan ke 7, berarti itu butuh menaikkan 2 angka. Berarti kalau dalam luasan 1 hektar itu butuh 2 kali lipatnya tadi, berarti 4 ton kebutuhannya. Itu kebutuhan untuk menaikkan pH di lahan kita. Jadi bisa dipahami nggih. Ndak kok Mas Gusman ini saya kasih kapur, pokoknya saya kasih kapur tapi tidak tahu ukurannya. Kita itu semuanya itu benar-benar harus terukur nggih. Makanya saya selalu menggaung-gaungkan 3T. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Kalau problemnya ini ada telurnya guys, ada telurnya dan pertumbuhannya terlalu tinggi, batang kurang besar, itu problemnya. Jadi kita atasi menggunakan metomil dan menggunakan azoxystrobin. Kedepannya untuk obat ulatnya kita akan pakai SPP dan untuk jamurnya kita akan pakai M23 insya Allah. Jadi akan selalu kita dampingi. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak
becek ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Ilmu itu banyak versi. Kalau versi ini Gusman Bojonegoro cocok pakai, kalau kurang cocok cari versi yang lainnya. No debat kusir. Kalau debat tentang ilmu, hayo. Tapi kalau debat kusir itu sudah tidak penting untuk petani saat ini. Yang petani butuhkan itu benar-benar pendampingan, pengetahuan yang benar-benar pas untuk dilakukan dalam budidaya bawang merah. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan selalu update dan upgrade tanamannya Mas Sulung, putra dari Bapak Setu. Pak Ani jenenge Setu, guys. Jadi ponakane Minggu deh. Ini kuningnya agak panjang, kuning modot, guys. Nanti disut Mas Ucup ya. Nanti habis ngonten ini disut. Batangnya itu benar-benar terlihat bening, berarti tanaman ini sehat. Hanya agak terlalu kecepatan, jadi takutnya nanti kalau ada hujan yang benar-benar deras, curah hujan tinggi, takutnya nanti meluntir. Makanya kita imbangi nanti. Untuk pemupukan kedua saya akan setting. Ini pemupukan pertama menggunakan Ponska Plus, Ponska yang 15 Ponska berimbang, Ponska majemuk itu loh guys, yang 15. Untuk pemupukan kedua nanti akan pupuk di kisaran umur 20 sampai 25 hari. Jadi akan kita setting kebutuhan pupuknya itu apa. Karena baik pemupukan maupun pemberian pestisida itu harus sesuai kondisi tanaman. Kalau ada yang bilang umur sekian dipupuk ini, umur sekian dipupuk ini, itu hanya teori tapi tidak tahu prakteknya. Hati-hati, untuk yang model seperti itu biasanya dilakukan oleh konten kreator lokal biasanya. Kalau umur sekian pupuk pakai ini, pakai ini. Pemupukan itu bukan kita yang menentukan, tapi pemupukan itu harus sesuai kondisi tanaman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Sulung. Semoga tanaman Mas Sulung benar-benar sesuai apa yang diharapkan. Nanti panen bagus dan ketemu harga bagus. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madep kamera Mas Sulung. Oke. Ya.